Setelahnya Eliza dan Humaira berpamitan berkendara pulang. Humaira, kamu masih marah sama aku? Enggak kok, Liz. Maira enggak marah sama Eliza. Memangnya kenapa? Malahan Maira pikir Eliza yang masih marah sama Maira. Enggak kok, aku enggak marah. Tadi itu cuma jebakan aja. Kamu jangan marah dan tersinggung ya. Aku lihat kamu nangis dari di kamar make up tadi. Aku coba memeriksa satu reaksi orang-orang waktu aku marahin kamu. Tapi nggak ada yang mencurigakan. Biasanya kalau ada kambing hitam, orang yang benar-benar melakukan akan tertawa senang dan cerobohnya aku. CCTV benar-benar belum menyala dengan baik. Ucap Eliza menyalahkan dirinya sendiri. Tapi, Project Rafika Production aman, kan? Tanya Humaira. Aman, Maira. Alhamdulillah mereka senang dengan foto-foto kalian. Aku nggak nyangka sih, kamu itu benar-benar bawa keberuntungan. Masa sih? Makasih ya, Liz, karena sudah membawa Maira untuk berkenalan dengan orang-orang penting. Memberikan pekerjaan yang baik. Maira benar-benar berproses sampai di titik ini. Ah, jangan lebay. Satu sama lain saling membantu. Namanya juga teman. Benar, kan? Tapi, kamu tadi cari siapa di luar? Oh iya, itu waktu Maira sedih karena dimarahin kamu tadi. Maira jalan-jalan ke mall, terus di mall Maira dapat gamis kamu yang robek-robek karena digunting seseorang itu. Ya udah Maira beliin aja. Sebenarnya bukan Maira sih yang beliin. Tapi ada seseorang teman kamu. Tebak Eliza. Maira menggeleng memandang jalanan lurus yang sudah mulai tampak lengang. Maira juga nggak tahu sih, siapa dia. Cowok. Iya, cowok. Bapak-bapak. Tapi baik banget. Cie, yang udah mulai kenal bapak-bapak. Apaan sih? Liz, bapak mana? Sih, kamu jangan sembarangan. Nanti hilang lagi gimana? Mas Khalid bisa marah-marah sama aku. Soalnya kan sekarang kamu itu tanggung jawab kami. Maira. Jadi jangan kemana-mana sendirian ya. Pinta Eliza dengan penuh penekanan. Humaira mengganggu dan meminta maaf. Iya, tapi tadi itu karena Maira lagi sedih aja. Lagian kan jalan-jalan di sekitar butik Maira pikir nggak akan terjadi apa-apa. Orang-orang di sekitar butik juga udah kenal sama Maira. Ya udah nggak apa-apa kalau jalan-jalan di sekitar butik. Asal jalan-jalan di sekitar jembatan penyeberangan itu. Kamu udah nggak trauma lagi, kan? Insya Allah udah nggak kok. Cuma kadang-kadang kalau udah mau tidur masih suka kebayang-bayang. Ucap Maira. Eliza meminta maaf karena sudah mengingatkannya pada peristiwa yang tak mengenakan itu. Nggak apa-apa kok, Liz. Namanya juga perjalanan hidup. Enggak selalu melulu enak. Kadang-kadang kita harus dihadapkan pada hal-hal yang tidak nyaman. Pada orang-orang yang jahat. Ya, semua kadang-kadang tak berjalan dengan lancar. Kamu dewasa dan bijak banget marah. Aku doain deh. Kamu dapat seseorang yang benar-benar sayang sama kamu. Benar-benar perhatian sama kamu. Enggak seperti mantan suami kamu itu. Maaf ya, aku berkata gini. Iya tenang aja. Maira udah nggak apa-apa kok. Maira udah bisa lupain Mas Chandra. Ucapnya sambil tersenyum. Tepat jam 2 dini hari, Eliza dan Humaira tiba di rumah. Humaira langsung masuk ke pavilion, sementara Eliza masuk ke rumah utama. Saat itu Cinta sudah tertidur dengan pulas ditemani oleh Atun dan Hasanah. Sementara Sri dan Bu Asri tidur di kasur sebelah. Humaira mencuci tangan dan wajahnya, berganti pakaian, lalu melamat hamdalah di dalam hati. Syukurlah semuanya bisa berjalan dengan baik dan sempurna, walaupun sedikit terlambat. Ada-ada saja orang-orang jahat yang iri dan dengki. Tapi, kira-kira siapa ya? Berusaha merusak gamis dan mencuri foto-foto milik idol. Tapi, Allah Maha Baik dan proyek-proyek pekerjaan ini berjalan lancar. Memang rezeki Eliza dan Pak Khalid luar biasa. Ucap Humaira dalam hati, lalu berusaha untuk memejamkan matanya. Tiba-tiba saja bayangan wajah si pria bermata elang menari-nari di pelupuk mata Humaira.
Astagfirullahaladzim. Iya ya. Humaira kan masih ada utang sama bapak-bapak itu. Gimana? Ya. Apa besok Humaira cari aja di sekitar mall? Ya siapa tahu bapak-bapak itu memang punya tenance atau bahkan punya bisnis di mall itu. Ya namanya juga usaha. Kalau beberapa hari nggak ketemu, ya udah Humaira masukin kotak amal aja uang gamisnya. Ucapnya lagi. Lalu, Atun tampak mencolek bahu Humaira yang sedang melamun. Mbak Maira, udah mau 2:30 loh. Tidurlah, sebentar nanti salat malam. Iya, Tun. Makasih, ya. Sama-sama, Mbak Maira. Nanti setelah butik berjalan, pasti akan banyak dan ramai pengunjungnya. Mbak Maira harus jaga kesehatan. Jangan sering melamun tengah malam begini. Ucap Atun memberi nasihat. Humaira tersenyum dan menggosok bahu Atun pelan. Meminta gadis berusia belasan tahun itu untuk tidur dan beristirahat. Makasih ya, Tun. Udah sayang banget sama Maira dan Cinta. Sama-sama, Mbak. Mbak Maira juga luar biasa. Cinta juga apalagi membawa kebahagiaan dan keceriaan di rumah ini. Ucap Atun, lalu memejamkan matanya. Semua yang ada di pavilion bermimpi dengan indah. Kecuali tentu saja Eliza. Mimpinya selalu tentang hal-hal yang berbau lenguhan dan rintihan di atas ranjang. Pukul 03,3. Atun membangunkan yang lain termasuk Humaira. Memeriksa selimut Cinta. Apakah gadis dengan tubuh gempal itu tertidur nyaman atau tidak? Humaira mengucapkan terima kasih karena Atun sudah membangunkannya. Mereka salat malam di pavilion. Mengaji sebentar sambil menunggu subuh. Jam 5 tepat, Humaira dan yang lain masuk ke dalam dapur rumah utama melalui pintu dapur. Semua bersiap untuk memasak. Bu Asri mengeluarkan beberapa bahan makanan dari lemari es. Sementara itu Atun menyiapkan sarapan untuk para pekerja dan anak-anak. Mama mau minta dibikinin apa? Bu Asri, titip pesan gas semalam. Katanya bikin bubur yang biasa aja sama minumannya jus bit sama brokoli ditambah wortel sedikit. Mbak Maira. Oh ya, kayaknya Nyonya Victoria juga udah terbiasa nggak mau pakai gula lagi jusnya. Beneran, Bu? Iya beneran, Mbak Maira. Alhamdulillah banget. Ucap Bu Asri sambil menggenggam erat tangan Humaira. Ada begitu banyak perubahan pola makan. Semenjak Mbak Maira di sini, kami juga semua jadi lebih sehat. Makasih ya, Mbak. Aduh, Bu Asri ucapin terima kasih terus saya bingung jadinya. Semua tertawa sangat hangat. Loh, Nyonya Victoria ini masih subuh loh. Nanti kakinya kedinginan. Aduh, Bu Asri, biasa aja dong. Enggak apa-apa. Lagian saya sudah lama nggak masak. Pengen ikut bantuin. Oh ya, ada kejutan. Kejutan apa? Ah, namanya bukan kejutan kalau dikasih tahu. Ucap Victoria, tersenyum. Wanita yang mengenakan piyama sutra berwarna hitam dengan sandal rumah berwarna senada itu tampak pembuka kulkas mengeluarkan beberapa barang dan berdiri di ujung meja masak. Victoria lalu mengira-ngira. Tersenyum dan kembali membuka lemari penyimpanan bahan makanan. Nyonya, mau masak apa? Sarapan pagi Nyonya sudah dibuatkan sama Mbak Maira. Ucap Hasanah mendekat. Victoria terus-terusan saja tersenyum. Sesekali ponselnya berdering. Subuh-subuh udah ada yang nelpon aja. Ah, kamu kepo banget. Hasanah. Nanti saya keceplosan jadi nggak seru lagi. Iya. Maafin saya. Saya cuma pengen bantu Nyonya Victoria aja. Tunggu ya. Saya angkat telepon dulu. Kamu tenang aja. Nanti saya memang bakalan minta bantuan kamu kok. Ucap Victoria tersenyum dan menjauh. Kira-kira siapa ya yang menghubungi Nyonya Victoria? Kayaknya Nyonya Victoria senang banget. Halo, sayang. Halo, sudah bangun? Sudah. Lagi masak. Sayang, lagi apa? Sudah bangun juga. Mau siap-siap salat subuh. Oh ya sudah. Ditunggu di rumah. Nanti disiapkan makanan kesukaan kamu. Panggilan telepon terputus.
Entah apa sebabnya wajah Victoria tampak kecewa. Baru saja ngomong beberapa menit udah putus. Ucapnya, lalu kembali pada bahan makanan yang sudah ia letakkan di atas meja tehel mahal. Tangannya yang tua dan keriput, tetapi masih tetap cantik menari-nari di atas talenan. Hanya Hasanah yang membantu, tetapi tiba-tiba saja pisau yang dipegang Victoria terjatuh. Tuh kan, Nyonya. Nyonya belum bisa dingin-dingin seperti ini. Ayo, duduk dulu. Ucap Hasanah dibantu Humaira yang terkejut. Mama bilang aja mau masak apa. Nanti Humaira yang masakin. Iya sih, Mama pengen buat masakan buat seseorang. Tapi tangan Mama tiba-tiba aja kaku lagi. Ya Allah, Mah, apa mau dipanggilkan Dokter Ferry? Mungkin Mama kecapean juga di butik seharian. Mama harusnya jangan capek-capek dulu. Iya, maaf ya. Jadi bikin kalian semua khawatir. Mama mau masak apa? Nanti Humaira masakin. Mama kasih instruksi aja ya dari sini. Mau dimasak sekarang? Victoria mengangguk sambil sesekali menoleh ke arah jam yang sudah hampir menunjukkan jam 5:30. Mungkin beberapa jam lagi tamu Mama akan datang. Masakan itu harus siap. Iya, Ma. Iya tenang aja. Walaupun Humaira belum pernah memasak masakan itu. Tapi dengan instruksi Mama mudah-mudahan Humaira bisa mengerjakannya. Humaira tampak mencuci beras khusus. Memasukkannya ke dalam rice cooker. Lalu beberapa bumbu aromatik mulai dimasukkan. Ada pit dan bahan-bahan lainnya. Humaira tersenyum seperti tahu kemana arah masakan itu walaupun sedikit berbeda sentuhannya. Masakan apa ini? Ucap Humaira kebingungan. Apalagi ada jagung pipil, buncis, kacang polong, dan daging kornet yang dimasukkan dalam satu wadah. Pakai pit enggak ya? Mama lupa. Ya udah. Ma, petenya Maira keluarin lagi aja ya. Soalnya malah enggak enak makanannya. Mama lupa-lupa ingat. Mungkin cara memasaknya sama, tapi menunya beda. Mah, pit ketemu sama jagung buncis sama daging kayaknya nggak klop deh. Mah, mohon maaf ya. Mah, mungkin kalau peti itu ketemunya sama ikan asin, bumbu-bumbu yang lain. Mungkin jadinya nasi jeti nasi bakar. Tapi, kalau yang seperti ini rasanya bukan. Iya, iya, Mama lupa. Maafin Mama ya, Maira. Ah, kenapa harus minta maaf, Mah? Enggak apa-apa. Ya sudah, Maira, nyalakan dulu rice cookernya. Victoria juga meminta Humaira memasakkan beberapa menu lain. Humaira dengan cekatan pekerjaannya, apalagi Victoria berkata bahwa hari sudah semakin siang. Terdengar Axel dan Axel mulai bersiap-siap dan turun ke meja makan. Ada berbagai macam jenis masakan karena kesukaan orang di rumah itu berbeda-beda. Victoria menikmati bubur buatan Humaira. Sementara masakan yang sedang dimasak oleh Humaira sudah terlihat matang. Aromanya menyebar ke seluruh penjuru ruang makan. Khalid tampak sedang mengancingkan ke mejanya sambil sibuk dengan tablet besarnya. Ada apa nih? Kok kayak ada aroma masakan yang berbeda? Tanya Khalid pada Humaira. Saya nggak tahu juga, Pak. Tapi katanya Nyonya Victoria itu masakan untuk tamunya. Alis tebal Khalid mengernyit. Tamu? Ah, sepertinya aku tahu seseorang yang akan datang. Ucap Khalid terus memandangi Victoria yang memberi kode dengan telunjuknya. Tepat sejurus kemudian, saat semua bertanya-tanya tamu siapa yang akan memakan begitu banyak hidangan yang dimasak oleh Humaira, atas perintah Victoria Atun terburu-buru menuju ke ruang tamu membukakan pintu dan terkejut. Gadis itu hampir saja memekik. Jatuh pingsan kalau tak si pria bermata lang itu tersenyum dan menjabat erat tangannya. Atun. 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 Gimana? Apa pohon mangga di belakang rumah masih ada? Kalau kita manjat bareng lagi terus ngerujak gimana? Ya Allah, Tuan Kafa, udah lama banget Atun gak lihat Tuan Kafa. Udah makin mateng, makin ganteng. Masuk dulu ya, Tun. Mau sapa Mama dulu. Nyonya. Nyonya. Tuan Kafa datang. Teriak Atun membuat semua yang ada di meja makan terkejut. Termasuk Humaira yang saat itu sedang menyuapi Victoria. Matanya tak berkedip.
Mulutnya menganga memandangi pria bermata elang yang sudah membelikannya gamis. Pak, Bapak mau nagih hutangnya? Kok bisa tahu saya datang ke sini? Tanya Humaira ketakutan. Tetapi juga senang karena ia tak perlu berkeliling untuk mencari si pria bermata elang yang dipanggil Bapak. Victoria terkejut atas pertanyaan Humaira yang dilontarkan kepada Kava. Akan tetapi, tak ingin banyak bertanya. Wanita sepuh itu ingin menuntaskan rindunya kepada si pria permata elang. Mamaku sayang, mamaku yang cantik. Akhirnya bisa ketemu juga sama mama kesayanganku ini. Ucap pria itu mencium punggung tangan Victoria. Pipinya, keningnya, hidungnya, dan memeluknya sangat erat. Humaira kebingungan tak mengerti. Namun, si pria bermata elang itu hanya mengerling. Sendok yang hendak disuapkan tiba-tiba saja terlihat bergetar. Kava buru-buru mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Victoria menepuk punggung tangan Kava, lalu mencubitnya. Sakit, Mama. Mama masih suka aja cubit-cubit kayak dulu. Kamu itu sembarangan aja. Itu kan sarapan pagi Mama. Maira capek-capek bikinin hanya buat Mama. Ya Kava juga kan pengen. Ma, kamu itu udah dibuatin sarapan sama Humaira. Tapi karena tangannya beda mungkin rasanya akan berbeda. Mama sih pengen masakin buat kamu. Tapi tiba-tiba aja tangan Mama sakit tadi. Aduh, aduh. Mama, Kava kan bukan anak kecil lagi yang suka masakan tempo dulu itu. Memang sih rindu, tapi Mama gak perlu memaksakan diri. Hai, enggak perlu memaksakan diri, enggak memaksakan diri. Mama senang kok, bisa masakin buat kamu. Kamu kan udah lama enggak makan masakan buatan Mama. Ucap Victoria nyerocos tak mempedulikan semua yang ada di sana. Padahal bukan hanya dia saja yang rindu. Oma, gimana sih? Axel sama Axel kan rindu sama Om Kava. Pengen peluk juga. Tapi Oma lama banget peluknya sampai Axel sama Axel kesel. Aduh, keponakan Om ini udah pada gede-gede. Udah lama ya? Enggak ketemu. Udah 2 tahun lebih, ya? Iya, Om. Axel sama Axel kangen banget loh. Kalian kok masih ingat sama Om Kava? Ya iyalah ingat. Orang Oma sering cerita kok. Lagian hampir tiap malam sebelum tidur, Oma itu sering lihat-lihat fotonya Om Kava sama Papa. Ucap Axel dan X minta digendong bersama-sama. Pria berperawakan pesan tinggi dengan tubuh yang tak kalah atletis dari Khalid tampak menggendong Axel dan Axel di tangan kanan dan kirinya. Sementara Eliza tampak meninggalkan sarapan paginya untuk menyambut adik iparnya itu. Apa kabar, Mbak Eliza? Alhamdulillah baik. Kaf, kamu sendiri gimana? Kayaknya tambah ganteng aja. Alhamdulillah juga, Mbak. Maaf ya semalam gak masuk ke butik. Ucap Kava menggaruk kepalanya yang tak gatal. Oh, ya. Apa jangan-jangan yang dicari Humaira semalam itu kamu? Ya. Ucap Eliza tak percaya bahwa Humaira sudah bertemu dengan Kava terlebih dahulu. Iya, Mbak Eliza. Yang semalam itu aku. Aku udah tahu kok kalau Mbak Eliza itu sedang buka butik. Beritanya banyak tersebar kemana-mana sampai ke luar negeri juga. Mas Khalid kan beberapa orang teman-temannya juga masih kuliah di Ankara. Jadi aku tahu dari mereka. Semalam itu sebenarnya aku bisa aja masuk ke butik. Cuma takutnya udah nggak surprise lagi. Maaf ya, Mbak. Tapi aku punya sesuatu nih sebagai ucapan selamat atas buah karya Mbak Eliza. Akhirnya setelah belasan tahun menikah sama Mas Khalid, Mbak Eliza punya bisnis sendiri. Ucap Kava. Entah apa maksudnya. Akan tetapi, Eliza tersenyum dengan canggung dan menerima sebuah kotak bludru berwarna merah. Makasih banyak ya, Kav. Repot-repot. Ah, enggak repot kok, Mbak. Lagian itu hadiah cuma standar aja. Cewek-cewek di Turki banyak kok pakai perhiasan itu. Ucap Kava dengan jujurnya. Sementara Khalid masih tampak bergeming. Tak bergerak. Tak memiliki niatan sama sekali untuk menyambut adiknya. Ia masih menikmati sarapan paginya dengan nikmat dan khusyuk sekolah Kava tak ada di sana. Abang gak mau peluk aku? Tanya Kava merentangkan tangan.
Khalid menyeka sudut bibirnya dengan selembar kain berwarna pucat yang ada di atas meja, lalu berjalan pelan menuju ke tempat duduk Victoria. Mencium punggung tangannya dan pipinya beberapa kali, sementara tangan Kava masih terentang lebar. Tersenyum kecut, lalu pura-pura tertawa. Ya sudah, tak masalah. Kamarku masih sama, kan? Enggak pernah dirubah. Ma, ucap Kava berjalan ke arah ruangan lain. Sementara Victoria tampak memarahi Khalid yang terlihat dingin kepada adiknya. Kamu kenapa sih? Hah? Adik kamu pulang bukannya disambut. Maaf. Ma, Khalid sibuk mau pergi ke kantor. Mama sehat-sehat ya. Kalau ada apa-apa suruh Bu Asri hubungin Khalid. Papa kok gitu? Sih? Papa udah jahat tahu sama Om Kava. Ucap Axel tak terima. Khalid tersenyum, lalu memeluk kembar bergantian. Ia tak marah karena kalimat yang dikatakan oleh putranya. Khalid berjalan ringan menuju ke tempat parkir, lalu berkendara. Axel, suatu saat kalian akan tahu kenapa papa sebenci itu sama om kalian. Bersambung.